bahagia. Jangan duduk. Itu tadi masih pemanasan. Itu pemanasan. Kulit daunnya mati. Ini kita masih mulai. Siji loro telu. Siji loro telu apa? Udah hafal dulu, udah hafal. Siji loro telu. Ayo konco padha melu. Papat limo enem. Derek Gusti yo sing tentu. Pitu wolu songo. Derek Gusti ojo sembrono. Sampai
mesti selamat. Pancen tenang derek Gusti mesti selamat. Sudah apa ya Bu? Besok dibawa ke persekutuan. Mari mulai. Masih buat ini belum mulai loh Bu. Pemanasan. Kalau mau naik ke gunung Tuhan, kita masih di kakinya. Tadi kan stretching dulu ya toh, biar kuat. Ibu-ibu, maaf, saya ini sudah biasa sama tim. Yang nggak kuat boleh duduk Bu. Khusus ibu-ibu saja. Bapak nggak boleh, bapak nih. Saya tadi bilangnya ibu-ibu, bapak nggak termasuk.
Haleluya. Amin. 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 Silakan duduk. Shalom, selamat datang semuanya. Terima kasih buat keseriusan Bapak Ibu semuanya untuk hadir di tempat ini. Dan Tuhan sudah berjanji bahwa Tuhan akan memanifestasikan dirinya. Apa sih manifestasi itu? Tuhan akan hadir di rumah kita masing-masing, di dalam keluarga kita masing-masing, di dalam kehidupan kita masing-masing. Dia akan berjalan bersamamu. Dan itu meskipun engkau matanya nggak bisa melihat, tetapi engkau bisa merasakan kehadirannya. Ketika keadaan keluargamu seperti sedang berada di dalam badai, Dia akan membuat badai di dalam kehidupanmu tenang tiba-tiba. Asal kau panggil Yahweh, Adonai, Jireh, Elohim, engkau ada bersama denganku. Rafa, engkau penyembuhku. Engkau panggil dan Dia akan hadir. Kalau selama ini engkau terlalu berfokus kepada iblis, hari ini saya mau mengajak kita semuanya berfokus kepada kehadiran Tuhan. Ya, saya tahu bahwa sekelilingmu banyak sekali iblis, karena hari-hari ini memang dia sedang kehabisan waktu untuk membawa orang-orang lebih banyak lagi ke neraka. Dia sudah mulai kehabisan waktu. Tapi sadarilah bahwa Tuhan lebih dahsyat daripada segala kuasa kegelapan. Mari berfokus bahwa Dia maha kuasa, Dia maha hadir. Saya mau kasih tahu, bagaimana Bu saya tahu bahwa Dia hadir sementara keadaan keluarga saya tidak berubah. Yang sakit tetap sakit, ekonomi saya tetap terpuruk. Bagaimana saya bisa melihat Dia? Waktu engkau menyadari bahwa Dia sangat dekat, waktu kau panggil dan Dia hadir, itu sedekat nafas yang kau hidup. Perhatikan waktu engkau kehilangan nafas, selesai kan? Betul nggak? Berarti yang nafas yang kau sedot itu siapa? Udur itu siapa? Nafasnya Tuhan. Tinggal kau berkata, thank you Tuhan, aku berarti masih jalan dengan Engkau. Buktinya aku masih jalan, buktinya aku masih bekerja, buktinya aku masih melakukan banyak hal. Berarti Engkau masih beserta dengan aku. Saya mau mengajak bahwa kehadiran Tuhan lebih nyata daripada kehadiran iblis. Berhenti menyalahkan iblis. Saya ngomong sekali lagi, berhenti menyalahkan iblis. Iblis itu datang karena kau sendiri mengundangnya di dalam keluarga. Lewat apa? Segala macam kekacauan di dalam kehidupan. Karena kau sendiri yang memanggil. Jadi jangan salahkan iblis. Iblis itu sesungguhnya tempatnya berada di tempat yang jauh dari anak-anak Tuhan. Kita semuanya enggak pandang agama. Aku enggak peduli kalian punya agama apa. Yesus tidak membawa agama. Dia datang ke dunia hanya membawa pengampunan dosa dan keselamatan. Saya mau semuanya yang punya karunia penglihatan, jangan sampai kalian sakit di rumah sakit jiwa ya. Saya udah geram ini. Saya sudah geram dan saya sudah capek. Ngurus siapa? Orang yang kesetanan. Kenapa sih kalian tuh ribut? Loh, setannya masuk. Loh, dia bawa ini. Dia baunya seperti bunga. Dia ini. Ngomong kosong. Kalian sudah tertipu dengan pekerjaan kuasa kegelapan. Sekarang ya, aku tak kasih tahu. Nanti sampai rumah itu gitu lagi. Saya catat. Kalau engkau tetap berkeras, berfokus kepada roh jahat, saya sudah angkat tangan. Ya, kalian akan dibawa kepada satu rumah sakit, namanya rumah sakit jiwa. Yesus sudah menyembuhkan jiwa kita. Ya, jiwa kita ini sudah dibebaskan dari semua keterikatan dengan kuasa kegelapan. Pikiranmu, perasaanmu, hatimu sudah disuruh mengampuni, maka engkau akan sembuh. Tapi tetap saja susah Bu, setiap hari dia melakukan aniaya terhadapku, susah Bu, setiap hari dia membohongi saya, susah Bu.
menyertai hidupmu, dan Roh Kudus ambil alih kehidupan. Nah, selesai dengan iblis. Iblis itu karena kau sendiri yang memanggilnya. Kau berkeputusan untuk tidak mengampuni. 2023 saya sudah mendapatkan dari Tuhan. Ada banyak orang-orang yang terkena penyakit depresi. Apa itu depresi? Sakit jiwa. Ujungnya kemana? Rumah sakit jiwa. Awalnya dari mana? Dia tidak melakukan firman dan dia berkeras dengan kebenarannya sendiri. Walaupun setiap hari sudah diceceli firman, dicekoki firman, tapi dia merasa dia benar. Dan jangan salahkan Tuhan, jangan salahkan istrimu, jangan salahkan siapa-siapa. Belajar untuk lihat dirimu sendiri. Apakah saya sudah menjadi pelaku firman atau saya masih eyal-eyalan dengan firman? Percayalah Bapak Ibu, hari ini terlalu banyak saya mendampingi orang-orang yang sedang depresi, halusinasi, yang berkata ini itu saya sudah ngomong kuasa Tuhan itu lebih dahsyat. Dengar, Yesus itu di atas kayu salib sudah memenangkan iblis, dosa dan maut. Iblis, dosa dan maut. Iblis, dosa dan maut. Kalau kau tetap berfokus kepada iblis, up to you. Saya sudah lelah memberitahu kepada kalian semua. Terserah. Ya, nah itu keputusan kalian sendiri yang terus sibuk dan berputar dengan kuasa kegelapan. Hari ini ada 2 sesi. Sesi yang pertama saya akan sampaikan firman hanya sebentar. Sesi kedua ini yang berhubungan dengan pengajaran yang next level ya. Yang kedua akan disampaikan oleh Mas Dani yang berhubungan dengan anak-anak muda, generasi muda. So what gitu loh, kalau Tuhan sudah panggil apa yang harus kau kerjakan. Ibrani, kita belajar firman hari ini. Ibrani 6 ya. Prolognya saya tadi ngomong serius ya. Saya awal 2023 Tuhan sudah ngomong 2023 kalau banyak anak-anakku yang tidak percaya kepadaku, dia akan depresi. Karena itu seperti ya dia sudah tidak percaya lagi kepada firman. Ini loh ya, waktu Yesus itu tidur di perahu dan kemudian badai, waktu murid-muridnya membangunkan, badai itu berhenti kan, betul kan? Terus waktu nggak ada Tuhan Yesus, di situ nggak ada Tuhan Yesus. Terus kemudian badai, tiba-tiba Tuhan Yesus datang, ya kan? Terus badai itu berhenti kan? Berhenti. Sekali lagi, saya mau ngomong, badai apapun dalam keluarga, keuangan, suami istri yang berantakan, anak-anak yang hancur, saya nangis buat anak-anak yang hancur. Karena apa? Suami istri ribut terus. Kenapa saya bisa ngomong seperti ini? Karena dulu saya itu produk dari suami istri, bapak ibu yang bertengkar terus. Saya produk dari bapak ibu yang setiap hari bertengkar terus sampai kejar-kejaran bawa pisau. Itu saya. Makanya kalau saya melihat anak-anakku seperti itu tuh saya marah. Kalian keterlaluan. Kalian bikin sendiri, kalian hancurkan sendiri. Selesai. Mari berdamai dengan Bapa, berdamai dengan Tuhan, berdamai suami istri. Yang kamu cari itu apa sih? Pembenaranmu sendiri. Yang kamu cari itu apa? Kebenaranmu sendiri. Terus kalau kamu udah benar, ngapain kalau kamu jahat di mata Tuhan? Buat apa kalau jahat di mata Tuhan? Selesai ya? Konflik suami istri selesai. Perhatikan anak-anak, karena kalian sedang mencetak generasi, dan itu akan kalian pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Saya produk dari orang tua yang setiap hari bertengkar, tapi untuk saya tetap memandang kepada Tuhan. Dan hari ini banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan lewat saya yang hancur. Ayo semuanya bangkit. Selesai konflik suami istri.
Jangan, banyak jiwa-jiwa yang harus kita tolong. Oke. Ibrani 6 ayat 1 sampai 3. Boleh dibacakan Ibrani 6 ayat 1 sampai 3. Boleh ditampilkan ke sana melennya. Ada yang mau bantu baca? Pakai mic. Ibrani 6 ayat 1 sampai 3. Sebab itu, marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu ajaran tentang berbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati, dan hukuman kekal. Dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkannya. Yes, amin. Jadi asas pertama dari Kristus, satu adalah pertobatan dari perbuatan sia-sia. Jadi maksudnya gini loh, itu asas utama. Jangan lagi berkelahi dengan kalian konflik dengan hal-hal yang ya ini. Kamu kalau melakukan A ini dosa, kalau ini tidak dosa, kalau ini benar, kayak itu tidak benar. Hal-hal seperti itu kalian harus sudah ngerti. Bapak Ibu harus sudah mengerti mana yang dosa, mana yang tidak dosa, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Ya, itu asas pertama. Nggak usah pakai konflik. Dengar suami istri yang masih konflik terus. Ini jahat, ini tidak jahat, kalian harus tahu sendiri. Kalian bukan anak-anak rohani lagi. Ya, itu asas pertama dari Kristus. Nah, asas kepenuhan Kristus itu begini, pertobatan dari hasrat hati yang sia-sia. Jadi next level, pertobatan dari hasrat hati yang sia-sia. Maksudnya gimana? Kalau ini ya, berzina itu dosa, tidak berzina harusnya tidak berzina, itu tidak dosa. Tapi itu kita sudah ngerti semuanya. Nah, sekarang masuk lagi kepada asas yang lebih tinggi lagi, yaitu kepenuhan Kristus, yaitu apa? Sikap hati kita. Itu namanya naik level lagi. Yang pertama sudah ngerti ini dosa, ini tidak dosa. Yang selanjutnya yang naik adalah sikap hatiku. Waktu saya hanya menginginkan, saya hanya jengkel saja dengan seseorang, tapi saya nggak ngapa-ngapain, cuma jengkel, itu sikap hatimu udah mulai bengkok. Ya, jadi harus naik lagi. KKS, kalian dipercayakan banyak hal kepada Tuhan, pemahamanmu kepada firman harus terus naik. Yang kedua, tadi kan asas kepenuhan Kristus, pertobatan dari hasrat hati yang sia-sia. Yang asas pertama dari Kristus adalah pertobatan dari perbuatan sia-sia. Yang kedua, iman kepada Allah. Kita sudah tahu, kita ini punya iman kepada Yesus Kristus. Kita memiliki iman yang kita percaya kepada Tuhan yang benar, yaitu yang menciptakan alam semesta, yang mengampuni dosa kita, yang membebaskan kita. Kita sudah ngerti itu. Itu iman kita. Tapi naik lagi. Naiknya bagaimana? Milikilah imannya Kristus. Maksud ya? Kalau dulu saya cuma punya agama Kristen gitu loh, saya cuma punya agama Katolik gitu loh. Sekarang dengan iman saya itu sobat gitu loh. Saya punya imannya Kristus. Saya punya imannya Kristus itu. Kalau engkau punya iman sebesar biji sesawi, ya Pak Wahyu lanjutin. Tadi malam kan harus kesaksian ayat itu, Pak. Kalau engkau punya iman sebesar biji sesawi, maka bisa memindahkan gunung. Itu loh Pak, yang itu loh Pak. Bangun Tidur ya? Kaget tuh. Saya tahu tadi malam kalian habis kerja keras, saya pun juga tidak bisa tidur, ya. Tapi tetaplah harus berapi-api roh, karena kau sedang dihabisi daging, ya.
Jangan ngantuk. Enggak, saya nggak marah sama Pak Wahyu. Saya sedang menyalakan hatinya lebih lagi. Ya, jadi yang kalau dulu saya punya iman Katolik Kristen, ya kan, saya beriman kepada Yesus. So what itu? Kalau sudah beriman ngapain? Kamu harus memiliki yang namanya imannya Kristus. Imannya Kristus itu apa? Kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi, kamu bisa memindahkan, kamu bisa melakukan hal-hal yang lebih besar daripada apapun yang pernah aku kerjakan. Yesus berkata begitu, toh. Berarti kita harus naik lagi. Milikilah imannya Kristus. Have the faith of God. Gitu ya? Nah, itu namanya naik. Jadi dari asas pertama dari Kristus naik kepada asas kepenuhan Kristus. Ya. Yang ketiga, jangan lagi naik. Ketika kan tadi dia ada baptisan ya, betul ya Cik ini. Kamu baca lagi coba tadi. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas. Ya betul. Asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu ajaran tentang berbagai pembaptisan. Tangan. Stop dulu ya. Pembaptisan. Jangan lagi ribut harus baptis ini itu. Yesus dibaptisnya bagaimana? Selesai. Dan kalau ya udah kamu punya imannya seperti itu, ya sudah bisik. Udah. Ya, maksudnya begitu. Kalau dibaptis itu gini loh maksudnya, dari dulu engkau memiliki dunia, sekarang engkau dibaptis menjadi miliknya Tuhan. Nah sekarang naik lagi. Setelah dibaptis, dulu kan kamu merasa bahwa saya sekarang milik Yesus. Tapi apakah kita ini dimiliki Yesus? Naiknya seperti itu. Apakah saya ini dimiliki oleh Tuhan Yesus? Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 26. Kalau dibacakan 5 22 sampai Galatia 5 22 sampai 28. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu. Barang siapa menjadi milik Yesus Kristus, dimiliki Kristus. Kalau saya sudah baptis, dulunya saya milik dunia, saya dibaptis, saya menjadi milik Yesus. Tapi apa setelah baptis itu, apakah saya dimiliki Tuhan? Ini pandai ya. Kan banyak tau sudah dibaptis kelakuannya kayak setan, banyak nggak? Berarti bukan milik Yesus tau, walaupun dia sudah dibaptis, betul nggak? Paham ya? Jadi naik lagi pemahamannya. Ini yang pendeta-pendeta awas ya kalau nggak ngerti masalah. Yang keempat adalah penumpangan tangan, ya betul ya? Iya. Pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang mati, hukuman kekal. Ya, kita sudah tahu bahwa kita ini, yang kemarin saya ngobrol tadi pagi ya ngobrol dengan Pak Wahyu, bahwa di gereja Katolik itu tidak ada yang namanya tumpang tangan pada orang. Itu hanya dimiliki oleh imam atau romo atau pastor ya. Ya kalau Katolik begitu ya. Nah, Yesus itu tumpang tangan. Kita juga harus tumpang tangan. Yesus berkata di Markus 16 ayat 16 sampai 20. Kalau engkau percaya kepada Kristus, engkau akan memiliki tanda-tanda. Tumpang tangan pada orang sakit dan orang sakit sembuh. Kan itu ayatnya jelas. Tumpang tangan kepada orang sakit dan orang sakit jelas. Dan orang sakit sembuh. Itu tidak hanya berlaku bagi romo dan pastor. Bagi setiap yang percaya kepada Kristus, dia tumpang tangan pada orang yang sakit. Jadi Bapak Ibu yang dari gereja yang masih memarahi kita tumpang tangan, ayatnya kasih lihat. Nah ini ayatnya tumpang tangan. Kok saya kan percaya Yesus, berarti saya boleh tumpang tangan. Itu asas utama loh Pak. Loh, asas pertama aja kamu udah ribet.
ribut. Bagaimana dengan kepenuhan Kristus? Gitu loh maksudnya. Yang dasar-dasar aja kalian masih ribut. Mau naik yang lebih dalam lagi. Yang lebih dalam lagi yaitu tangan kita ini mempelai Kristus masuk di ruang takhta. Ada? Jangan konflik dengan acara tumpang tangan. Itu ada di ayat di dalam Alkitab. Naik lagi. Apa? Setelah dia dibaptis, setelah ditumpang tangan, membawa jiwa-jiwa itu masuk ke ruang takhta sampai mereka ketemu Tuhan, terkoneksi dengan Tuhan. Jangan sibuk dengan doktrin-doktrin dan teori-teori, tetapi apakah engkau sungguh-sungguh sudah membawa dan mendampingi jiwa-jiwa masuk di dalam kerajaan Tuhan? Oke? Terus lanjutnya Cien minta tolong habis penumpangan tangan. Yang Ibrani tadi. Iya, Ibrani 6 ayat 1 sampai 3 tadi. Pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati dan hukuman kekal. Ya. Kita sudah tahu bahwa kita percaya kepada Yesus, maka kita akan hidup yang kekal. Ya. Kita akan hidup yang kekal. Itu udah nggak usah dipertanyakan lagi. Nah, sekarang kalau ada orang yang mendoakan orang sakit sudah mau mati terus dia hidup lagi, jangan terlalu sombong gitu loh. Nah, itu memang asas utama membangkitkan orang mati, itu memang sudah asas utama, asas pertama. Ya, kan ada tuh orang-orang yang sudah pelayanan, wah sudah membuat mujizat ini tuh baru begitu aja udah sombong. Berarti engkau tidak bisa naik lagi kepada kepenuhan Kristus. Itu adalah asas-asas pertama, ya. Dan nanti kebangkitan Kristus itu dampaknya apa akan disampaikan oleh Mas Dani nanti. Kebangkitan Yesus dari antara orang mati, mari membangkitkan kita semua hari ini. Apapun di dalam kehidupanmu yang mati, konflik suami istri berarti keluargamu mulai mati, ya kan? Kesehatanmu mulai mati, ekonomimu mulai mati. Kebangkitan Kristus itu berdampak kepada kebangkitan dalam seluruh aspek dalam kehidupan kita. Dan tidak hanya itu, 2023 Tuhan akan memanifestasikan dirinya. Apa? Perjalanan supernatural. Perjalanan supernatural itu real dan keren. Jadi 2023 adalah masanya supernatural. Segala sesuatu yang ajaib yang kalau dipikir dengan logika itu tidak bisa, tetapi karena kita sudah mengerti bahwa itu lumrah buat kita anak-anak Tuhan, ya, yang sudah tidak ribut lagi dengan ini itu, tetapi benar-benar menjadi satu dengan Tuhan yang sudah bangkit, maka seluruh kehidupan di dalam kehidupan kita akan dibangkitkan. Yang keenam adalah hukuman kekal, ya. Nah, kita sudah tahu bahwa Yesus sudah mengalahkan iblis, dosa dan maut, dan dosa yang terhebat yaitu maut itu sudah dikalahkan, dan kita ini sudah menang atas maut sebetulnya. Tetapi ketika kita terus berkeras dengan kebenaran kita sendiri, maut itu tetap mengikuti, ya. Tapi maut itu sebetulnya sudah dikalahkan dan sudah tidak bisa mendekati kita. Nah, kalau kita itu didekati oleh roh maut, itu orang-orang yang depresi. Perhatikan ya, Bapak Ibu yang sudah mulai pelayanan, kalau ada orang yang mau bunuh diri, berarti dia diikuti oleh roh maut. Nah, roh maut itu ya berarti kita tinggal ngomong, Yesus sudah mengalahkan iblis, dosa dan maut. Atas orang ini dia percaya kepada Yesus, roh maut enyah. Waktu kita mengerti dasar firman-Nya, hukum-hukumnya, maka dia akan keluar dari tempat itu karena kita tahu firman-Nya, gitu loh. Tapi kalau kita, aku usir roh maut dalam nama Yesus, tapi kamu sendiri ketakutan, nggak paham bahwa apa iya ya, nah itu berarti asas pertama aja kok nggak nangkep. Apa ya?
Apa yang saya sampaikan paham nggak? Ini Ibrani 6 ayat 1 sampai 3, nanti dibaca lagi bahwa ada yang namanya level yang naik dari asas pertama dari Kristus menjadi asas kepenuhan Kristus. Waktu kita dipenuhi dengan Kristus, kita akan mengerjakan apa yang Kristus kerjakan. Bahkan kita tidak hanya melakukan yang Kristus kerjakan, kita sudah duduk di sebelah kanan Allah, memerintah sebagai raja. Ada yang amin. Aminnya ragu-ragu. Ini yang namanya asasnya kepenuhan Kristus itu naik lagi. Loh, sekarang ini ya, kalau saya berkata, kayak kita diberkati semakin naik bukan turun, berkat kita akan semakin naik bukan turun. Loh, itu kan saya memerintahkan berkat itu datang kepada saya toh. Tapi saya sudah ngomong kayak gitu, tapi berkatnya tidak ada. Nah, itu loh konflikmu itu. Kebenaran dirimu sendiri, kesombonganmu sendiri itu asas pertama itu nggak selesai sayangku. Asas pertama itu nggak selesai. Makanya apa yang dia ucapkan sesuai dengan firman Tuhan itu nggak terjadi. Nah, waktu kita ini sudah berada di ruang tahta, berarti kan Yesus duduk di sebelah kanan Bapa, kita juga duduk di sebelah kanan Bapa loh. Betul nggak? Lihat, katanya Yesus di dalam kita. Halo, bangun ya, bangun. Geblek-geblek dirinya sendiri. 2 Korintus 5 ayat 17 ngomong apa? 2 Korintus 5 ayat 17 ngomong apa? Lah, kamu ciptaan baru. Kristus diam di dalam kamu. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang, yaitu Kristus di dalammu. Lah kalau Kristus sekarang duduk di sebelah kanan Bapa, lah kamu di mana? Lah terus kamu ikut memerintah enggak? Betul nggak? Paham nggak? Nah sekarang kalau saya tidak bisa memerintah, berarti saya masih di luar Yesus. Saya masih manusia lama. Paham nggak? Bertobat nggak? Bertobat nggak? Ini keren loh, pemahaman ini. Kalau kalian bisa nangkap, keren. Saya mau kesaksian. Kemarin lapas Dumane ngomong gini. Jadi kan KKS ini keren ya. Kan saya share gitu. Lapas Dumane butuh 2 pel, 2 sapu, 2 sapu lidi, 2 sapu hijau. Saya share gini, KKS dokter ini datang membawa 6 sapu, 6 pel. Sebenarnya iya. Dan saya langsung fotoin ke Pak Bambang. Pak Bambang bilang apa? Akeh kan? Ya wis iki nang sing loro tak kek nggone bulu, ya. Ben bulu juga resik-resik. Aku sedang memperjuangkan, aku sedang mengatur kamu KKS untuk setiap bulan melayani di gedung ini. Kasih tahu ya, masuk akses ke penjara itu susah memang. Kalian nggak pernah mikirin bagaimana saya buka-buka kayak gitu, dusun-dusun. Susah loh. Tetapi mereka sendiri yang berkata KKS akan melayani di gedung Mani setiap bulan. Padahal waktu awal Bapak Bambang berkata, ini sudah penuh, nggak ada tempat buat kamu, nggak ada, penuh. Baik Pak, Bapak berdoa dan Bapak kan bisa melihat Tuhan Yesus, bisa dengar suara Tuhan Yesus. Silakan berdoa. Kalau KKS tidak boleh melayani di gedung mana, it's okay, nggak apa-apa. Berarti Tuhan itu nggak mau. Terus dia berdoa, terus dikasih. Tepuk tangannya nggak rela. Tapi saya sedang ngomong apa? Saya di dalam Kristus, Kristus di dalam saya. Kristus duduk di sebelah kanan Bapa, Kristus memerintah.
saya pun memerintah. Kalau saya berkata terbukalah, maka terbuka. Kalau saya berkata tertutuplah dan kamu buka sendiri, sakatmu dewi. Yang saya tutup biasanya apa? Akses dengan neraka. Terus kamu buka sendiri, terserah. Ini tidak ada yang paham ya? Wes didoakan pelayanan pelepasan berkali-kali. Wes tak tutup akses dengan neraka, mbok buka dewi. Duh, iya, caranya dengan apa? Kepahitan lagi, sombong lagi, dosa lagi kan gitu kan? Mbok buka dewi. Lagi kan pengen tak tutup, terus nanti panggil lagi. Waduh, kenapa saya loh, ibu itu, teman-teman itu, kasihan loh. Kami ini perjuangannya mengusir setan itu bukan pekerjaan yang gampang ya. Ada resiko di dalam keluarga kami, ya, yang macam-macam lah. Tetapi saya tahu bahwa teman-teman jangan takut. Kalian punya jaminan, ya, punya jaminan dari kerajaan surga untuk kau tetap aman dalam lindungan Tuhan. Yang Ibrani 6 ayat 1 sampai 3 paham ya? Jadi jangan sibuk-sibuk lagi konflik dengan hal yang pertama. Kita harus naik lagi kepada yang lebih utama, yaitu kepenuhan Kristus, di mana kita sudah seperti Kristus, di mana kita duduk di sebelah kanan Bapa. Kita ini sudah di ruang tahta. Jadi kelakuan jangan kayak setan. Kamu ngomong sudah di ruang tahta, kelakuannya kayak setan, ya minta maaf, itu berarti belum halusinasi. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Silakan Mas Denny. Terima kasih, mendadak. Tapi saya tahu beliau sedang mempertajam panah. Kita buka dalam Mazmur 127 ayat 4. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Saat ini pointed buat anak-anak muda yang ada di sini, generasinya Catherine, Renta, Pak Gaby, Nathan, Given. Kamu lagi buka apa? Given ini sering saya kerasin dan mungkin dia agak kurang nyaman karena kesaksian dulu. Sebelum Given lahir, istri saya hamil. Saya itu mimpi ada banyak orang tuh lari kayak ada harta karun tuh lari banyak banget ke sebuah pantai gitu. Saya nggak tahu artinya waktu itu. Terus saya melihat ada kayak bola kaca berkilau gitu, tapi dijak-ijak orang, dijak-ijak. Kok mereka ngejar sesuatu yang di sana? Terus saya ngambil itu, tak lihat. Terus istri saya mungkin tidak tahu cerita ini, jadi tidak banyak ceritanya hari ini jadi tahu. Saya angkat itu, ada gambar, ada kayak bahwa itu tahu Jackie Chan yang pakai baju zirah, terus pakai baju perang gitu. Nah itu. Dan saya melihat di situ wajahnya wajah sudah muda, sudah dewasa. Saya lihat, tetapi saya tahu dalam roh saya, oh itu anak saya, Given. Padahal saya belum memberi nama itu, Given. Terus Tuhan, saya tanya Tuhan nggak tahu. Sampai akhirnya tadi malam saya kesaksian yang Given sangat sakit thalassemia itu. Yang jadi sebuah pegangan saya adalah waktu itu Tuhan gini, aku akan pakai anakmu. Suatu saat dia akan menjadi kepala pasukan 1000. Saya nggak tahu ini. Kepala pasukan 1000 itu tak cari di Alkitab ada. Terus saya cari istilah Yunaninya ketemu, Chiliakos. Dan umur 9 tahun saya takjub. Waktu dulu Given tuh berapi-api, tapi sekarang nggak tahu pengaruh gadget mungkin. Dia bilang sama saya, Pak, aku pengen dibaptis. Anak 9 tahun. Lah kenapa? Karena ketika aku dibaptis aku punya Roh Kudus dan
ketika aku mati, aku selamat. Padahal di gereja itu harusnya minimal kalau nggak salah 10 tahun atau 12 tahun. Kalau di harus ada katekisasi dulu. Tapi saya bilang ke Pak Pendeta, enggak, kita nggak boleh menghalangi hasratnya. Dia dibaptis waktu itu paling muda begitu. Dan ketika dibaptis, Bapak Ibu tahu nama baptisnya siapa? Ada yang pernah menyelidiki nama-nama itu. Bagi saya nama itu penting sih. Siapa Pak? Jonathan. Bapak Ibu tahu siapa Jonathan? Jonathan itu sahabatnya Daud. Dan dia kepala pasukan 1000-nya Saul. Kebetulan? Tidak kebetulan. Tapi seringkali kayak berdoa, Given kok habis ya waktunya gitu. Disuruh ikut youth, gak ada temennya. Suruh baca Alkitab, ya, dia karakternya mirip-mirip mamanya, ngomongnya sedikit, ya, tidak, terserah. Para wanita banget ya. Kalau suruh mau makan apa, terserah. Tapi kalau sudah dipilih kan, oh ini loh. Ya bapak-bapak. Ya, kita kembali ke firman Tuhan. Saya agak susah karena kacamata saya tidak progresif, jadi baca itu agak susah. Anak panah di tangan pahlawan. Kita tahu kalau anak panah tumpul bisa menancap enggak? Saya dapatnya di sini tadi loh, buka tentang youth, tentang anak panah. Ternyata tantangan ini sedang menyiapkan kita semua menjadi tajam. Yang membuat tajam itu tuh ternyata apa? Firman. Firman itu mempertajam kita. Jadi kalau kita tumpul, tidak tancap, mentul loh. Anak muda, pertajam. Ini dunia yang berbeda. Saya tuh dulu ngerintis GIA Pasadena. Andre saksinya, Andre masih kecil, Andre masih SD, saya waktu itu SMA, Andre SMP ya, saya SD, saya SMP. Kami kebaktian di gerejanya pastor itu masih di garasi. Ketika kami doa, dilempari batu, dua terus. Anak-anak perempuan itu pada takut bubar. Nah waktu itu saya ketuanya, dulu saya ikut ke GIA, padahal papa mama itu GKJ. Nah terus saya ya, waktu itu lagi masa muda itu masih suka lagi fightingnya gitu. Saya terus mengambil inisiatif untuk tidak di satu tempat tapi berpindah-pindah ke rumah anak-anak muda itu. Jadinya kalau mau dilabrak, mau kan pakai sama yang punya rumah berjalan. Terus sekarang jadi gereja. Tapi setelah itu saya kan berkeluarga pindah tempat. Tetapi saya merasa bahwa anak muda sekarang kok beda dengan anak muda dulu. Kadang saya mau membandingkan, tapi mungkin di dunia beda ya Tuhan. Anak sekarang itu mudah gimana ya? Mudah menyerah, maaf ya. Mudah menyerah. Mereka multitasking. Saya tahu anak buah saya itu di marketing itu tak kasih kerjaan A, B, C, D selesai dalam waktu semuanya. Tetapi ketika dia mentok ada satu kendala, dia Pak ini piye Pak, Pak iso Pak ganti wae Pak. Firman Tuhan itu menajamkan. Satu, kita harus ditajamkan kalau mau jadi anak panah di tangan Tuhan. Terus yang kedua adalah diarahkan. Bapak Ibu, mohon maaf Pak Gadot, Pak Wahyu, saya dapat langsung kenal beliau berdua, langsung ada masalah dengan putra-putranya. Benar Pak, itu tugas tanggung jawab kita Pak. Mereka itu adalah anak-anak panah yang harusnya nancap ke tujuan Tuhan. Karena dosa itu dalam bahasa Yunani artinya apa? Hamartia. Dosa itu hamartia, jadi tidak menancap tepat. Jadi meleset sini aja, kalau mana meleset 0,1 derajat dari sudut sini sampai sana meleset, harus tepat. Nah ternyata tanggung jawab kita.
maaf saya lebih muda, saya tidak lebih baik dari bapak-bapak karena perjuangannya beda-beda. Kalau saya bergumulnya di Forgiven itu dulu waktu itu sakit ya, tapi sekarang setelah sakit pergumulannya ganti kok. Tapi jangan takut, mereka itu adalah anak-anak panah yang akan diresahkan Tuhan untuk kemuliaannya. Terus yang ketiga adalah diluruskan. Jadi kalau buat anak panah itu kalau bengkong-bengkong yang mempengaruhi geraknya, diseimbangkan. Ada yang bisa bantu saya buka dalam Yesaya 49 ayat 2. Setelah kita runcing tadi kan diruncingkan ya, saya sudah ketemu. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Tabung panahnya nyanya gede itu kan. Setelah runcing ternyata presence of God, kita ada di tabungnya Tuhan. Kemarin Selasa minggu kemarin saya doa pengurapan di gereja. Dan saya tidak punya karunia penglihatan yang jelas seperti Pak Joko, Mbak Tata, Dr. Denny. Makanya saya WA Mbak Tata, need your help. Tapi kan mungkin sibuk ya, saya tidak memberitahu. Dan saya tidak memberitahu, aku kan ngopo gitu. Saya waktu doa itu saya tidak bisa melihat, tapi saya tahu pesan Tuhan itu, revival. Ini kaosnya Tante Ana tadi, revival. Dan hari ini Amerika sedang dilanda kegerakan Asbury University seperti ini, tapi sampai berapa hari? Sampai seminggu, 2 minggu mereka puji nyembah. Tidak tahu makanan datang dari seluruh negeri Amerika, orang-orang datang yang sakit disembuhkan, yang terus kerasukan dan itu mulainya dari siapa? Orang-orang muda, generasi kalian. Inisiatifnya dari orang-orang muda. Dan waktu saya doa pengurapan itu, saya nangkap yang sama. Ada pendoa lain juga menangkap sama, Pastor Tere juga menangkap yang sama. Kegerakan akan terjadi di orang-orang muda. Terus almarhum pendeta kami yang sudah meninggal karena COVID, beliau pernah cerita gini. Gereja kita itu ada di paling timur Semarang. Jadi kalau ada kegerakan dari timur, gereja kita yang akan menggerakkan. Dan hari-hari ini gereja itu sudah digoncangkan Bapak Ibu. Gerejanya sih kecil, tapi saya melihat passion dari anak-anak muda. Tetapi mereka sekarang hari ini sedang disibukkan dengan gadget. Ya gadget itu bisa jadi kekuatan, tapi bisa jadi. Dan hari-hari ini juga saya sedang mempraktekkan tadi yang diminta tentang puasa kebangkitan. Saya mendampingi 2 orang dan saya tidak cerita istri saya. Soalnya berkaitan dengan finansial itu kan sensitif ya bagi ibu negara ini kadang ya begitulah. Nah, jadi ada seorang anak namanya Mega. Bapaknya adalah seorang percaya, tapi Mega ini Muslim. Waktu kami doa ke sana kan dia minta, saya tuh kok gak bisa tidur tenang, terus usaha saya ganggu, gak lancar. Dia punya toko elektronik, terus ada ini ada kuasa ke-8 yang membuat saya tidak bisa dikejar-kejar. Saya sama 3 berdoa ke sana, tetapi saya tertarik tidak kepada bapak ini. Roh Tuhan mengarahkan saya kepada anaknya. Saya kira itu pembantunya, ternyata dia anaknya. Jadi bapak ini punya istri. Dia punya toko elektronik kan dulu kaya raya dan menggunakan kuasa gelap untuk memperkaya dirinya. Terus istrinya ditumbal kan, istrinya meninggal. Anaknya kuliah di Undip, percobaan di laboratorium, roda anaknya meninggal. Terus dia menikah dengan ART-nya, ya si Mega ini anaknya ART-nya, agamanya Muslim. Meninggal juga ibunya itu meninggal. Nah, Mega ini tidak hidup bersama bapaknya tapi dikoskan. Dan dia harus bekerja kepada bapaknya sehari digaji 100.000. Itu pun kalau
dipotong jadi 50.000. Nah, saya deketi dia terus, kamu siapa? Saya Mega. Saya putranya Pak ini. Terus cerita banyak, dia kepengen kuliah di IKJ, Institut Kesenian Jakarta. Tetapi pikir saya, lah kenapa? Gak punya uang mendaftar. Oke, ketemu saya tak kasih 500.000 tak kasih. Tak kira sesimpel gitu. Terus dia minta waktu ketemu saya di kantor. Yaudah, kamu mau cerita apa? Terus kita banyak. Om, saya itu tidak bayar sekolah sampai 10 bulan. Jadi ijazah SMA saya nggak bisa keluar. Saya nggak bisa bekerja, saya nggak bisa keluar. Dan kalau dibayar, besarnya berapa? 7 juta. Aduh, 7 juta ya, aku harus konsultasi dia. Kalau 500.000 ya wes, tapi kalau 7 juta ya, selesai begitulah. Given juga besok lulus SMP, masuk kuliah, masuk sekolah. Terus saya bilang, loh kok seperti itu kenapa? Terus dia cerita, ada aniaya fisik, ada aniaya verbal, terus disuruh kerja dan lain sebagainya digaji. Dan saya yang suka adalah dia itu selalu sering senyum, hidupnya pahit, tapi ketika ngajak mau senyum. Terus saya sudah tak kasih uang 500 itu, makasih ya Om, sambil senyum begitu. Nah Bapak Ibu, ternyata hari-hari ini itu saya sedang mempraktekkan itu. Saya nggak tahu ujungnya gimana, karena dia tak ajak, yuk ketemu papamu. Om Daniel yang akan jelasin ke papa, kalau kamu kepengen kuliah, jangan Om. Kenapa? Kamu takut dianiaya? Tidak berani bilang. Anak muda, kamu gak dianiaya kan sama papamu? Enggak kan? Enggak. Dianiaya kamu. Papa mamamu sayang banget sama kamu, malah kamu yang aniaya mama ya. Nathan, papa mamamu sayang kan sama kamu? Iya. Gaby juga, Reta juga. Given pernah papa sampai mukulin, sampai nggak pernah. Anak ini saya dia mau cerita ke siapa? Dia mau cerita dan ketemu saya. Hari ini sih dia masih bingung karena dia pengen daftar. Terus saya bilang, doa yuk. Kamu nggak percaya Yesus kan? Yesus kan nabi tapi bagi saya jalan keluar. Yuk doa dengan saya. Gak tahu tuh akhirnya kemana, gak tahu. Doa iman. Yuk praktekkan juga. Saat ini saya juga belum mengerti besok terjadi apa, tapi saya tahu Tuhan saya tidak akan mempermalukan saya. Saya cerita ke teman berdoa, dukung dalam doa. Termasuk Opung Manurung itu juga berdoa. Dia mendoakan bapaknya. Bapaknya ya ampun sudah umur 70 masih bermain wanita. Dia jual rumahnya itu laku 800 juta. Beli tanah di daerah Kangkung Meragen, dibangun, ditipu orang. Terus pakai pengacara, ditipu orang. Itu loh iblis itu, ketoknya bisa enak ya. Kasih fasilitas. Akhir hidupnya dan kuasa kebangkitan itu juga memenangkan hari ini anak-anak muda. Kalau Andri itu memang dia suka dari kecil di anak jalanan itu dia ketemu pasti dia hatinya dia ke sana anak jalan. Bapak Ibu, mari anak-anak panah itu kita terus dampingi. Karena kita tahu kalau contohnya Bu Ana tadi saya baru tahu ternyata anak dibesarkan seperti itu luar biasa, malah dipakai Tuhan. Tapi kalau hidupnya baik-baik saja malah jarang dipakai Tuhan, berarti harus tidak baik-baik saja. Enggak ya? Bukan, anak-anak muda kamu firing out. Nathan. Karena saya itu dulu waktu muda itu retreat itu jualan jagung, nggak minta bapak ibu. Terus persembahan itu dari uang jajan yang dipotong. Kami bisa beli gitar, kami bisa beli apa, tuh urunan. Sekarang
Gope. Sapi. Come on. Fighting spiritnya, ayo kalian beda anak-anak. Nanti didoain ya tante, anak-anak ini ya tante, generasi ini. Ya. Terima kasih. Mungkin itu saja. Ya, begitu. Apa yang disampaikan hari ini itu adalah pesan paling inti buat kita di tahun 2023. Baik untuk kita yang sudah sepuh-sepuh, kita harus kerjakan yang namanya, kita mengerti yang namanya kepenuhan Kristus, ya. Tidak usah ribut-ribut lagi dengan hal-hal yang pertama, tapi pastikan bahwa kita ini sudah tinggal di dalam Kristus dan sudah duduk di sebelah kanan Bapa, memerintah sebagai raja, ya. Dan ciri-cirinya orang yang sudah memerintah itu ada power, ada otoritas yang besar di dalam mulutnya. Dan pastikan bahwa itu kita latih terus, ya. Dan kau habis ngomong-ngomong terus kamu mengucapkan firman, ya itu nggak terjadi, ya. Kalau Ibrani 6 ayat 5 sampai 8 nanti dibaca kembali. Namun kalau orang itu murtad lagi, tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian sehingga mereka bertobat, sebab mereka yang menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum, yaitu dia tidak akan mendapatkan yang namanya anugerah sekali lagi. Jadi please gak usah ribut-ribut dengan yang pertama, lakukan sampai kepenuhan Kristus. Mbak Naomi, dia sedang saya persiapkan untuk menjadi anak panah yang runcing di tepungnya Tuhan. Percayakan semuanya kepada Tuhan. Jangan negatif thinking, karena ada sesuatu yang besar yang Tuhan sedang siapkan untuk beliau. Engkau mungkin belum bisa melihat, tapi mata saya sudah bisa melihat. Makanya tiba-tiba tadi saya kasihkan mic-nya ke dia. Ya, dia adalah dipakai untuk selanjutnya yang adalah generasi ini. Semuanya siap, ya. Suami istri tidak boleh ada yang saling curiga. Percaya, ya, Mbak Naling. Peluklah suami. Ayo suami istri deketin. Nggak pernah mau disayang. Wah, ini trauma ini harus dilayani. Trauma ini harus dilayani nih Mbak Naling. Suami istri berdiri pelukan. Ini namanya retreat KKS. Yang sudah nggak punya suami, belum punya suami, suamimu adalah Tuhan Yesus Kristus. Dan Rahel sama Zakaria ini juga nih. Suami saya di belum Pak. Oh, Desi. Suami saya di belum Pak Wahyu. Pelanggaran nih Pak Wahyu. Welcome Desi dan Pak Arya. Ini adiknya Pak Abner, ya. Adiknya Pak Abner. Ya, itu suaminya. Langsung suami istri pelukan, ya, karena kamu datang bersama dengan pasanganmu, langsung dipelukan. Ya, kamu kan. Yang tidak, loh ini yang pengantin baru juga, ayo. Yes. Nextnya bisa ditampilkan. Yang tidak punya suami, yang belum punya pasangan, suamimu adalah Tuhan Yesus Kristus. Sepakatlah dengan Tuhan Yesus. Suami istri berpelukan, tidak ada ketakutan, tidak ada curiga, tidak ada kami satu seperti kerinduanmu. Agar dunia tahu ketinggalan dari kasihmu. Sebelum kami pergi meninggalkan kasihmu.
Kami siap Tuhan. Dan kebangkitan-Mu Tuhan dari atas orang mati, membangkitkan segala sesuatu yang mati dalam kehidupan kami. Bangkit, kami dipenuhi dengan api, dan kami akan menjadi api buat sekeliling kami yang hidupnya di dalam kegelapan. Kami akan menjadi terang yang hidupnya di dalam keawakan. Tuhan, kami akan memberikan kelegaan kepada mereka, sebab Engkau tinggal di dalam kami. Kebangkitan-Mu Tuhan akan membangkitkan seluruh aspek kehidupan kami yang mati. Bangkit, 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 bangun, dan api Tuhan terjadilah di dalam nama Yesus. Haleluya, amin, amin, Bapa, terima kasih. terima kasih untuk kasih. Bapa, terima Perkenanan. Terima kasih. Angkat tangan kita, arahkan mata kita kepada Bapa di surga. Tuhan Yesus Kristus memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan Yesus Kristus menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kepada kami kasih karunia. Tuhan Yesus Kristus menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera. Diberkatilah engkau ketika keluar, diberkatilah engkau ketika masuk, diberkatilah segala apapun yang kau kerjakan dibuat berhasil. Apapun yang kau kerjakan dengan kedua tanganmu dibuat berhasil. Diberkatilah engkau menjadi kepala bukan ekor. Dan hari ini Tuhan mengangkatmu naik, 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 naik dan terus naik dalam segala aspek terjadi dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Kemuliaan hanya bagiku. Kami kembalikan semua pada kami.
luar biasa ya, yang ulang tahun 3 orang, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kamu ya? Bukan satu kebetulan, tidak ada lilin angka, dan saya lupa umurnya, bukan satu kebetulan. Cuma tadi satu warna merah, artinya adalah darah Yesus, dan hanya berfokus pada satu, Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Beli roti aja tadi harus bernikmat doa dulu. Tutup mata, Egois. ucapkan doa, baru tiup lilin. Sekarang tutup mata. Coklat juga bicara tentang kemanisan. Di setiap hidup kita, Tuhan sudah taruh kemanisan dalam hidup kita. Apakah engkau terus senantiasa mengucap syukur dengan semua kemanisan yang dari Tuhan? Setiap hari, every day, every minute, Tuhan taruh orang-orang di sekelilingmu untuk membantumu bahwa Tuhan itu sungguh manis, memberikan kemanisan kepadamu, orang tuamu, orang-orang di sekelilingmu, sahabat-sahabatnya, teman sejawatmu, mamimu, papimu, ya. Itu Tuhan beri kemanisan buat setiap kita. Dan terlebih sebenarnya orang-orang yang menyakiti kita, orang-orang yang memukul kita, Tuhan sebenarnya beri kemanisan. Gimana? Bahwa kita sedang dididik untuk menjadi lebih rendah hati. Amin. Kita ikut sepakat nih, doanya sungguh-sungguh. Kita satu KKS ikut sepakat. Tiup lilin 1, 2, tiup terus ya. Tiup lilin, tiup lilin. Satu. Jangan itu kayak monyok pura-pura nih. Satu. Biar fotonya bagus pura-pura monyok muncul. 1, 2, 3. Yeay. Banyak berkati yang ulang tahun. Oh sudah tadi. Berkati udah termasuk yang tadi. Kok ada ibu pendeta? Hari ini semua berkat yang sudah disediakan Tuhan turun atas engkau berhak untuk menerimanya. Ambil, jangan ragu-ragu. Ambil, ambil. Karena semua berkat itu memang sudah menjadi bagian. Amin. Jangan kau sia-siakan. Ambil. Dan ulang tahun hari ini memang kami hanya memberikan hadiah roti, tapi Bapamu di surga memberikan hadiah yang lebih hebat, lebih dahsyat, dan itu pasti berguna tidak hanya untukmu, tapi untuk sekelilingmu. Jadilah dalam nama Yesus. Amin. Mari kita sepakat sesuai dengan angkanya satu yang dicintai juga. Kita doa sepakat buat Mas Andri dan Dr. Nori. Oke, sepakat. Tahun ini KKS BKW ya. Dipotong. Kamu mau ngasih kue? Mama sini mama. Mama datang mama. Yang kelak akan dipanggil mama. Yang kelak akan dipanggil mama silakan ke sini. Makin jelas ya. Jelas.
Sing to